Ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Buat rekomendasi yang ini, turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Inilah video pernyataan anggota DPRD Sumatera Barat Hidayat dalam pertemuan dengan mahasiswa yang tengah berdemonstrasi di gedung DPRD Sumatera Barat pada Rabu lalu. Beliau memimpin, dia sibuk dengan kinerjanya dan sibuk dengan kabinet kerjanya. Tahun kedua masih sama kawan-kawan, masih sibuk dengan kabinet kerjanya. Dia memimpin negeri ini layaknya seperti perusahaan. Bisnis kong kali keng di belakang tersebut. Tahun ketiga mulai nampak ketimpangan di sana kawan-kawan. Kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah di negeri ini. Dan harus kita peringatkan bahwa pemerintah hari ini harus benar-benar menyuarakan suara rakyat, pro terhadap rakyat, dan tidak ada pro asing. Setuju kawan? Kenapa? Tadi seperti sudah sampaikan bahwa tenaga kerja Cina asing banjir di sini, dan itu mereka bilang hoax. Padahal teman saya di mana-mana di daerah-daerah bilang itu benar adanya, dan hari ini dibuktikan oleh Prof. Rocky Gerung bahwa memang Indonesia sudah dijajah oleh Cina. Kita mungkin merasa wah nanti ada kegiatan huruf, enggak, biasa aja. Kalau orang berpikir bisa nggak presiden sampai 2024, saya berpikir nggak nyampe tuh. Iya. Kalau presidennya sudah ngomong gitu, mari kita berdebat. Apa kita harus merendahkan diri sehingga presiden ngurus yang 10.000? Mari kita galang kekuatan rakyat. Kalau menterinya nggak bisa evaluasi, kita yang evaluasi. Tapi tanggung resikonya kalau rakyat marah. Dia akan mencari jalan keadilannya sendiri. Jangan salahkan rakyat kalau dia mengadili. Saya kira pemerintah Pak Jokowi harus merespon secara baik ya kartu kuning mahasiswa itu dan bicara secara baik. Beliau harus menjelaskan itu karena mahasiswa ini ya kalau perasaannya sudah sama nanti sulit diajak ngomong. Rocky Gerung sebut MK sebatas badan, otaknya dikendalikan dari istana. Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengatakan logika berpikir Mahkamah Konstitusi mengalami kekacauan dalam memutuskan hal yang menentukan jalannya demokrasi di Indonesia. Selama ini, kata Rocky, masyarakat kerap bertengkar mana yang menjadi problem, apakah kekacauan sistem parlementarian yang diimplan ke dalam sistem presidensial atau sebaliknya. Namun, menurut Rocky, permasalahan tidak ada di sistem itu, melainkan ada di cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, problemnya tidak di dalam sistem presidensial atau parlementarian yang sudah jelas diuji dalam sejarah bernegara. Yang kacau itu adalah sistem MK sendiri yang kacau, kata Rocky dalam seminar daring bertema Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi yang digelar Jumat sore 5 Juni 2020. Rocky menambahkan, dalam putusan yang dibuat, MK seringkali diintervensi oleh istana dan juga parlemen. Ini yang membuat fungsi MK dalam berdemokrasi tidak berjalan baik. Jadi saya bayangkan misalnya MK itu kantornya di Medan Merdeka Barat, cuma ada badannya saja. Badan doang itu. Otaknya diatur secara remote 500 meter dari Merdeka Barat, yaitu di Merdeka Utara. Itu di istana, sedangkan kakinya dirantai di Senayan di DPR, ujar Rocky. MK juga dinilai tidak gagal membantu kelancaran proses politik demokrasi. Jadi ini problemnya ada di Mahkamah Konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah membantu pencernaan politik demokrasi, membantu pencernaan. Dia menjadi enzim supaya demokrasi yang bekerja. Tetapi dia sendiri mengalami konstipasi, yaitu pencernaan terganggu, tidak bisa mencerna enzimnya kurang.
maka bisa disebut Mahkamah Konstipasi, ujarnya. MK menurut Rocky tidak bisa membuat keputusan yang independen selama masih diintervensi sejumlah pihak. Sialnya, MK dia mesti deal dengan orang yang mengangkat dia di Senayan yang kakinya diikat di situ. Dan dia juga mesti deal dengan orang yang merestuinya di istana karena otaknya di sana, di remote, dikontrol dari sana, ujarnya. Untuk itu, menurut Rocky Gerung, permasalahan seperti ini harus dapat diatasi agar MK bisa bersikap independen. Jika MK sudah bisa lepas dari intervensi DPR dan istana, Rocky yakin MK akan jalankan fungsinya dengan benar. Kalau Mahkamah Konstitusi bisa menyingkirkan atau melepaskan cengkraman istana pada otaknya, serta cengkraman Senayan pada kakinya, maka tangannya itu tidak akan lagi terima suap, ujarnya. Kita mungkin merasa, wah nanti ada kegiatan huru, enggak, biasa aja. Kalau orang berpikir, bisa nggak presiden sampai 2024? Saya berpikir nggak nyampe tuh. Iya. Bukan saya inginkan dia nggak nyampe, tapi dia sendiri akan bikin dirinya nggak nyampe tuh. Karena tadi ketidakmampuan mengolah public issue, tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang membuat orang punya harapan. Semua soal sudah diselesaikan, lalu orang bertanya, apa yang bisa kita harapkan lagi pada periode kedua ini? Jadi ini semata-mata soal kemampuan, bukan dendam pada Jokowi, dendam pada Anies segala macam. Tapi kita ukur kemampuannya apa itu. Kemampuan Anies ya mungkin ada bagian yang orang masih tuntut. Tapi Jakarta kan cuma soal merawat infrastruktur, menyelesaikan kepentingan publik, itu aja kan. Dan semuanya bisa dilakukan. Setelah banjir selesai juga pulih lagi tuh kemampuan 90 triliun anggaran DKI, bisa selesai apa aja. Nanti yang demo-demo Anies juga nyesal juga sendiri. Nanti setelah selesai, lalu Anies bikin sesuatu, lalu yang capek-capek 2 minggu ini ngebully, diselesaikan dalam 2 hari oleh Anies, habis lagi isunya kan. Cari isu baru lagi tuh. Jadi kita diumpankan di situ tuh. Sementara soal-soal yang kita tuntut dari awal, soal keadilan sosial, soal tenaga kerja asing yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu nggak diomongin sama presiden. Jadi dibikinlah isu ini, kita lupakan hal yang lebih fundamental, yang lebih substantif, itu pembagian kerja yang merugikan publik dalam soal tenaga kerja misalnya. Ada omnibus law di bidang tenaga kerja misalnya. Indonesia ini harus secara terus-menerus mengevaluasi perjalanan dirinya secara radikal, secara mendalam. Kita ini on the right track atau tidak. Saya kira itu diskusi yang biasa, nggak usah tegang ya. Saya kira pemerintah, Pak Jokowi harus merespon secara baik ya kartu kuning mahasiswa itu. Dan bicara secara baik. Beliau harus menjelaskan itu karena mahasiswa ini ya kalau perasaannya sudah sama, nanti sulit diajak ngomong. Mumpung sekarang ini masih ada juru bicaranya, ya sebaiknya diajak ngomong oleh pemerintah. Yel-yel turunkan Jokowi terdengar keras di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat puluhan aktivis pro-demokrasi atau Prodem menyambangi gedung MK pada Jumat 5 Juni. Puluhan aktivis ini datang ke gedung MK untuk mengajukan permohonan Judicial Review atau JR terhadap Undang-Undang 2/2020 tentang penetapan Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, sekitar 50 aktivis Prodem melakukan aksi Long March dari Jalan Veteran 1, Jakarta Pusat hingga ke depan gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat. Saat tiba di gedung MK, puluhan aktivis ini langsung dihadapi pihak keamanan gedung MK dan aparat kepolisian. Mereka semua dilarang masuk lantaran aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga hanya beberapa perwakilan yang bisa masuk ke dalam gedung MK mendampingi tim hukum Prodem
yang akan mengajukan permohonan GR. Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule yang menggunakan kemeja batik memimpin yel-yel sebelum masuk ke gedung MK. Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Teriak Iwan sembari mengepalkan tangan ke atas di hadapan pihak kepolisian yang menghadap puluhan aktivis yang hendak masuk ke gedung MK pada Jumat 5 Juni. Teriakan Iwan itu direspon oleh puluhan aktivis yang tidak bisa masuk ke gedung MK dengan menggunakan masker berwarna hitam bertuliskan "Batalkan Undang-Undang Nomor 2 Garing 2020 Corona". Para aktivis yang melakukan aksi di depan gedung MK ini sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Namun kemudian mereda setelah Iwan dan beberapa perwakilan masuk ke dalam gedung MK untuk memproses pengajuan judicial review. Hingga saat ini, tim Hurodem masih melakukan proses pendaftaran pengajuan judicial review Undang-Undang 2 Garing 2020 di MK. Pada waktu itu di LJ saya bilang, Presiden tidak paham Pancasila. Lalu saya dilaporkan. Padahal itu pendapat saya. Kan pendapat hanya disebut pendapat kalau orang bisa memilih minimal di antara dua pendapat. Itu baru ada kebebasan berpendapat. Kalau cuma satu pendapat, tidak ada kebebasan berpendapat. Nah, pada waktu itu saya punya dua pilihan. Atau saya katakan Presiden paham Pancasila, atau Presiden tidak paham Pancasila. Kalau saya bilang Presiden paham Pancasila, saya harus buktikan itu. Dan itu susah. Karena itu saya ambil pendapat kedua, Presiden tidak paham Pancasila, dan itu mudah saya buktikan. Dua-duanya kan pendapat. Anda bisa pilih mana pendapat yang paling ringan bebannya untuk Anda buktikan. Argumentasi kita ajukan untuk menopang mana dalil yang lebih mudah saya buktikan. Kenapa kalau saya bilang Presiden tidak paham Pancasila saya diomelin, kalau saya bilang Presiden paham Pancasila saya tidak diomelin? Padahal dua-duanya adalah pendapat. Kebebasan berpendapat boleh memilih yang positif, boleh yang negatif. Kalau nggak nanti ada aturan, kebebasan berpendapat artinya kebebasan memuji seseorang. Itu ngaco, super ngaco lah begituan. Iya, maksudnya begitu ya Dungu ya. Jadi kita dibikin kacau karena prinsip-prinsip bernegara itu tidak diajarkan oleh partai politik. Yang seharusnya forum semacam ini kan mestinya partai politik yang ngomong, ketua partai kayak ngomong di sini. Kebanyakan ketua partai emang gagu itu, hanya bisa gini-gini. Merdeka, siapa kita? Kita siapa? Jadi nggak ada pencerdasan tentang dalil-dalil bernegara, keakraban berwarga negara hilang dalam periode Presiden Jokowi. Jadi keliru kalau mengatakan Presiden Jokowi sedang merawat demokrasi dan memajukan demokrasi. Itu salah. Karena Jokowi datang setelah demokrasi sudah kita miliki. Kan itu orang akan tagih, kenapa di era Pak Jokowi demokrasi menurun? Kan dia datang ketika demokrasi sudah berhasil kita tegakkan. Sekarang justru menurun. Maka kita tagih, kenapa menurun? Jokowi lagi berusaha membuat demokrasi membaik. Bukan, kenapa menurun itu pertanyaannya. Jadi sekali lagi nih, bangsa ini ada di dalam kecemasan. Bahkan dalam soal-soal semacam contoh kasusnya soal Natuna kemarin itu, akhirnya semua orang menganggap bahwa ya kita mesti perang itu. Jadi energi kita dialihkan oleh opini publik negara untuk pergi ke Natuna itu. Padahal bukan itu wilayah kita. Kalau kita perang itu 14 jam kita udah pasti nyerah, karena peluru kita cuma mampu 14 jam itu. Itu soalnya. Karena itu masalahnya bukan Natuna, tetapi tenaga kerja asing dari Tiongkok yang jadi problem di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari Tidore, hal yang sama diceritakan oleh orang Ternate. Saya pergi ke Kendari, hal yang sama, di Palu yang sama. Nah, isu itu nggak mau diangkat oleh pemerintah karena isu itu lebih berbahaya secara ekonomi. Jadi pemerintah ambil risiko main di Natuna, yang padahal kalau kita belajar hukum internasional, wilayah kedaulatan kita itu memang cuma 12 mil.
Selebihnya adalah laut bebas. Tapi kita punya hak untuk mengolah itu. Karena itu disebut zona eksklusif ekonomi. Karena kita negara berdaulat. Jadi negara berdaulat diberi hak untuk mengelola 200 mil. Tapi kedaulatan kita tetap di 200 mil. Kedaulatan kita tetap yang 12 mil itu. Jadi ibaratnya gue punya rumah, gue pagerin, itu wilayah kedaulatan gue. Di belakang itu ada kebun kosong, tanah garapan. Karena di belakang gue garap itu. Ada orang masuk ke tanah garapan, itu bukan tanah gue, itu tanah umum. Tapi hak garap ada di gue itu. Tapi gue nggak punya sertifikat terhadap 200 mil itu. Yang kita punya sertifikat terhadap 12 mil. Sekarang masalahnya, dia mencuri, memang dia mencuri. Dia mencuri ikan Cina. Lalu kapal perang kita mengusir dia. Loh, pencuri itu ditangkap bukan diusir itu. Kan itu logikanya kan. Jadi bukannya ditangkap malah diusir. Karena ini bukan soal kedaulatan, ini soal pencurian. Mencuri di zona ekonomi eksklusif. Tanah garapan gue orang masuk, ya gue tangkap itu. Nah, apalagi nelayan diusir pakai kapal perang gitu kan. Itu kayak musir nyamuk pakai meriam kan. Susah. Tetapi pemerintah perlu itu supaya seolah-olah ketegangan publik itu disalurkan ke sana pada soal-soal yang militeristik. Padahal ketegangan publik terjadi karena soal ekonomi dalam negeri yang tidak berhasil diatasi oleh pemerintah, sehingga daya beli turun terus. Jadi kalau kita bikin ringkasan tadi, ada problem di Jakarta, rumit nyelesainya karena masuk di situ dendam masa lalu soal Ahok versus Anies yang kemudian dieksploitasi oleh cebong karena masih musim hujan, maka cebong berhak buat muncul segala macam. Kan itu yang terjadi, ngeri betul kan. Sementara di daerah problemnya bukan itu, tapi keadilan sosial, distribusi pendapatan yang makin timpang itu. Saya bisa tunjukkan banyak statistik. Nah, kita sekarang bertanya, lalu apa yang akan terjadi kira-kira satu semester ini, satu semester ke depan itu? Kan orang nggak tahu apa yang akan terjadi, karena nggak ada diskusi tentang itu, tentang menghitung. Kalau misalnya bulan Maret nanti, sebulan lagi tuh, seluruh bank internasional kasih tagihan pada BUMN Indonesia tuh, bagaimana kita bayar? Pada saat kita mau bayar itu, kita mengutang lagi untuk tutupi bolong anggaran yang nggak masuk karena pajak nggak bisa dikumpulkan. Ada defisit pajak, potential loss 300 triliun, mau cari dari mana itu? Jadi keadaan itu akan bertemu lagi dengan pilkada satu Indonesia mulai 2020, mulai kampanye nih bulan Maret sampai Oktober, di kurang lebih 300 kabupaten kota itu. Jadi kehidupan politik akan sangat berbahaya di semester ini. Uang kurang, ambisi politik tinggi, nepotisme jalan itu. Tapi semua seolah-olah gampang bisa diatasi. Dengan cara apa diatasi? Presiden bilang, ini periode terakhir saya nggak ada beban. Lalu politisi juga bilang, kayak nggak ada beban juga gue, kita rampok sama-sama APBN. Nah itu yang terjadi sekarang. Kasus di Sidoarjo, ditangkap bupati punya sekian miliar, ada menteri yang ponakannya tiba-tiba naik pangkat melampaui kewajaran segala macam. Jadi mumpungisme itu jalan. Di Riau tuh pejabatnya ke gubernur itu masukin istri, ponakan, cucu segala macam. Mereka merasa kita juga bisa lakukan. Kenapa? Presiden lakukan hal yang sama. Mantunya, besan, anak, diam-diam disuruh maju. Tapi keadaan semacam itu kan kita lagi kumpulkan kebencian sebetulnya kan, mengumpulkan kebencian yang nggak bisa dirumuskan, yang baru kita paham ketika terjadi ledakan sosial kecil aja, ledakan sosial terbakar satu negeri karena bara sosialnya udah ada di situ. Saya nggak memprovokasi atau mengatakan hal yang mengerikan, saya menganalisis itu dengan metodologi dan kita bisa terangkan itu. Jadi kalau nanti ada laporan ke polisi segala macam, saya bertanggung jawab terhadap seluruh ucapan saya. Karena keketatan analisis akademis hanya demi itu, bukan karena dendam, mau ingin kekuasaan segala macam, enggak. Jadi posisi saya tetap di situ netral, saya tetap netral karena saya memilih untuk netral.
Ada orang netral karena disuruh. Itu artinya tidak netral. Disuruh untuk netral artinya tidak netral. Nah, kita mau lihat keadaan itu malam ini, diskusi kecil, lalu berupaya untuk mengembalikan kemewahan Indonesia dengan mengingat bahwa di awal kemerdekaan Jakarta itu penuh dengan ruang diskusi publik tentang social justice, tentang hak asasi, tentang demokrasi. Di mana-mana. Sekarang nggak ada, kecuali inisiatif yang dibikin malam ini di sini. Diskusi publik soal itu. Saya bandingkan, kita di sini lagi diskusi membicarakan nasib Republik Bangsa. Sebuah partai di Lenteng Agung lagi rapat cara menyelamatkan barang bukti. Kan gila kan negeri ini kan. Jadi bayangkan misalnya kontras itu. Di daerah juga begitu, saya mudah-mudahan hal yang sama terjadi. Jadi sebelum diskusi saya mau terangkan bahwa kita hidup di atas bara sosial. Dan bara sosial itu tidak dipahami oleh kekuasaan, dianggap enteng. Nah, apakah bara sosial ini bisa berubah, membakar sesuatu? Bisa. Karena di dunia hari ini, di tingkat global, ada 30 negara yang mengalami krisis kepercayaan karena ketidakadilan. Di Perancis sudah hampir 1 tahun itu pegawai negerinya guru segala macam demo di jalan pakai yang disebut jaket kuning itu, nuntut pensiun, sehingga Presiden Perancis pusing sekarang. Di Spanyol hal yang sama terjadi. Di Chili hanya gara-gara naik tarif angkutan umum 1 kota dibakar. Argentina, Aljazair, Madagaskar, Afrika, ada di Hong Kong, mulai lagi di Thailand, Filipina. Jadi seluruh dunia mengalami problem krisis kepercayaan. Macam-macam isunya tuh, isu kesehatan, isu tenaga kerja, isu pendidikan segala macam. Nah, Indonesia, seluruh isu dunia itu ada di Indonesia hari ini. Semua ada di sini. Jadi sekali lagi, dalam persaudaraan antar warga Jakarta, sebagian mungkin warga Tangerang di sini, tapi kita anggap aja bahwa kita adalah warga negara yang menginginkan Indonesia tumbuh mulia dari segi akhlak, tidak ada korupsi, dari segi keakraban, berpikir kesetaraan antar warga negara, karena cuma itu cita-cita kemerdekaan kita. Dan itu kita tagihkan pada presiden. Kenapa? Bukan karena kepentingan kita, karena konstitusi bilang begitu. Itu tugas presiden, cuma 2 tugas presiden. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Dan kita mau tagih itu. Apakah bangsa kita sudah cerdas? Sudah. Kenapa? Karena anak didik kita udah pinter menghafal nama-nama ikan. Kan itu kan? Apakah bangsa kita sudah, orang miskin sudah dirawat? Orang miskin sudah dirawat, karena itu bertambah banyak orang miskin. BPJS naik terus. Jadi sinisme atau satire publik hari ini bukan karena dendam, tapi karena hal yang faktual. Karena kita menuntut keadilan sosial, kita menuntut kesejahteraan, kita menuntut kecerdasan, tapi tidak bisa disediakan oleh kekuasaan. Maka kita katakan kekuasaan melanggar perintah konstitusi. Jadi masuk akal kritik. Nah, masalahnya sekarang kritik itu tidak bisa diucapkan melalui pers-pers mainstream. Yang ada adalah pers-pers yang streaming seperti ini. Karena pers mengedit sendiri pikirannya, karena takut nanti ada teguran, nanti ada iklan nggak masuk. Ada satu TV, ratingnya segini, iklannya segini. Karena TV itu kritis pada pemerintah, sehingga pemasang iklan diancam oleh perusahaan negara. Kalau Anda masih kritik, kami nggak akan pasang iklan di sini. Ratingnya segini, iklannya sini. TV tetangga, ratingnya segini, iklannya segini. Karena ngejilat bokong kekuasaan. Jadi sekali lagi kita akan bercakap-cakap. Saya di sini hanya menjadi narasumber dan kalian bisa, kita semua bisa saling bercakap. Di Indonesia cuma ada 2 fungsi.
dua status, atau Anda narasumber atau Anda narapidana itu.